asing global ngelihat Indonesia kok kayaknya negatif ya. Jadi ini tidak ada hubungan dengan fundamental, tidak ada hubungan dengan rupiah, tidak ada hubungan dengan GDP, tidak ada hubungan dengan hutang. Once struktural dari MSCI ini beres, maka tidak akan ada problem lagi dengan saham Konglo sebenarnya. Ingat loh, yang bawa return jelek untuk MSCI justru saham fundamental. Kalau ini teman-teman retail yang nonton, aku harus pakai pendekatan analisis yang seperti apa dong? Saya ngerti. Kalau gitu. Ini IHSG. Oke, ini Konglo, ini fundamental, akan ada ketemu tuh di tengah. Saham Konglo yang fundamentalnya juga baik. Ada loh beberapa. Saya sebut nama emitennya boleh kali ya, karena aman. Oke, Michael Yeo, thank you atas kedatangannya. Thank you juga, Ko Glenn. Welcome ya di Siap. podcast ngomongin uang. Siap. Oke, sekarang lagi sibuk apa nih? Kayaknya bursa lagi gonjang-ganjing, kayaknya lagi rame diundang kemana-mana. Aku berharap diundangnya pas bullish sih, bukan pas jelek ya. Gimana aja kegiatannya sekarang lagi? Masih sama, kita aktif di sosial media, kita juga aktif di komunitas yang memang fokusnya itu di stocks market dan itu specifically di Indonesia IHSG. Oke. Mungkin langsung aja ya, karena ini banyak audiens yang penasaran. Mungkin bisa dibilang dalam 2-3 minggu terakhir ya ada banyak, mungkin bisa dibilang berita yang nggak enak lah ya di bursa saham Indonesia. Dari mulai para petingginya sampai mengundurkan diri. Ya kemarin ada pengumuman MSCI, mereka menunda rebalancing indeks saham Indonesia. Kemudian baru-baru ini seminggu terakhir dari Moody Rating juga dia ngelihat outlook dari utang negara kita dari stabil diturunin jadi negatif gitu. So market tuh ngelihat kayak ini gimana ya, asing global ngelihat Indonesia kok kayaknya negatif ya, dan waktunya seolah-olah hampir bersamaan gitu. Mungkin gue pengen nanya komentar dulu ya, ini sesuatu yang kelihatannya terlalu kebetulankah untuk bersamaan, atau memang ini separate things yang sebenarnya nggak nyambung, tapi sial aja kita di situ. I got it. Sebenarnya memang aku pribadi menilai ini sesuatu yang terlalu kebetulan. Pertama, soal MSCI struktural, ini bukan permasalahan fundamental. Ini benar-benar soal kerapihan dari struktur sebuah company. Karena bagi MSCI, data ekonomi, mereka ada MSCI fundamental, tapi itu followernya sedikit. Dan MSCI Index itu yang followernya paling gede. Alasannya kenapa? Karena jumlah passive fund yang mengikuti indeks daripada MSCI, FTSE dan Wisdom Tree semakin tahun over the year tuh semakin gede. Jadi capitalnya semakin gede dan mereka tidak, sekali lagi, mereka tidak menggunakan matriks fundamental. Jadi kalau kita bicara terakhir Moody's ya menurunkan outlook kita dari stable jadi negatif ya kalau nggak salah. Itu tidak ada hubungan dengan MSCI downgrade sebenarnya. Pertanyaan saya, kenapa Moody's harus ngeluarin ketika MSCI mengeluarkan statement tersebut bahwa kita di freeze sementara. Kalau seandainya Moody's ingin menurunkan outlook kita, harusnya di awal Januari dong. Iya. Kalau karena fundamental, harusnya bahkan ketika awal pemerintahan Pak Prabowo 1 tahun lalu mereka turunin dong. Kenapa mereka buru-buru ngeluarin riset seperti itu ketika MSCI justru memfreeze Indonesia? Jadi kalau saya menilai ya mungkin sedikit konspiratif ya. Mereka juga takut kalau outlook mereka disalahin kliennya. Ini kamu bilang Indonesia bagus tapi kok harga sahamnya turun, kok indeksnya turun gitu. Iya. Tapi saya menilainya walaupun itu sebenarnya dua hal yang very berbeda menurut saya. Amat berbeda. Karena MSCI itu bahkan FTSE baru kemarin. Sekarang tanggal 11, tanggal 10 FTSE mengeluarkan statement yang sama dengan MSCI bahwa dia membekukan sementara, alias tidak ada masuk, tidak ada keluar, tidak ada upgrade, tidak ada downgrade, dan FTSE sendiri mengatakan dengan clear dan jelas statement bahwa ini bukan soal rating negara. Jadi ini tidak ada hubungan dengan fundamental, tidak ada hubungan dengan rupiah, tidak ada hubungan dengan GDP, tidak ada hubungan dengan hutang. I see. Ini benar-benar hanya masalah struktural, dan bursa OJK dan bursa efek, ketua OJK dan bursa efek yang berhenti itu juga bukan karena kinerja bursa jelek, tapi karena MSCI memang pernah menyurati bursa, tapi menurut Pak Purbaya ini kesalahan yang cukup fatal karena kita mengabaikannya. Gitu. Ya, oke. Nah, mungkin di sini banyak teman-teman sobat ngomong dan audiens secara luas bertanya-tanya ya. Saat ini shock mungkin udah berlalu, tapi residunya masih ada. Mungkin orang-orang berpikir, oke, sekarang fasenya masih volatilitas. Nah, menurut Bro Mike, ini kita menuju keseimbangan baru nggak sih di bursa gitu? Yes. Menuju keseimbangan baru. Nah, kira-kira nih
apa yang akan menjadi tolak ukur keseimbangan baru itu terbentuk? Banyak orang berpikir kita akan gonjang-ganjing gini sampai laporan Q1 keluar. Ada yang berpikir ini sampai ada keseriusan dari pihak bursa untuk ngebenerin free float statementnya kayak gimana lah gitu. Ada yang berpikir bahwa ini karena Moody ngelihatnya outlook utang negara, berarti sebetulnya ngelihat dari struktur gimana sih APBN kita siap nggak ya, ini kita siap nggak ya. Jadi faktor makro gitu. Nah, apakah semua ini akan menentukan kita memiliki sebuah keseimbangan baru, atau sebenarnya nggak akan selama itu juga, dalam waktu beberapa minggu juga akan ada keseimbangan baru lagi? Ya, sebenarnya big reset sudah terjadi dari di tanggal 26 Januari sampai sekarang. Nah, kalau kita bicara soal ini karena permasalahan ekonomi, menurut saya tidak sama sekali. Pak Purbaya sendiri sudah mengatakan dia tidak main-main dengan level 3% dari GDP. Nah, jadi asing itu takut banget APBN kita jebol kalau kita berhutang lebih besar 3% daripada pendapatan kita. Sorry, dari APBN, dari GDP benar. Jadi hutang 3% dengan GDP itu krusial, dan Pak Purbaya sendiri sudah mengatakan dia tidak akan main-main dengan batas 3% tersebut. Ini alasan Moody's menurunkan rating, padahal kita belum lewat loh 3%. Nah, itu satu. Terus kedua, kalau kita bicara ekonomi negara, tahu nggak proyeksi, ini proyeksi di Bloomberg loh ya, Bloomberg Internasional, berapa potensi hutang Amerika terhadap GDP-nya? 7%. Hampir 2,5 kali lipat dari Indonesia. Jadi bayangkan, kita itu sebenarnya negara yang cukup resilient, cukup kuat by ekonomi kalau kita compare ke negara lain. Nah, kita lihat Dow Jones dan Nasdaq itu yang kemarin sempat terkoreksi meskipun masih sempat naik karena ya kita tahu ada intervensi dari Donald Trump. Tapi kalau kita lihat dari ekonomi mereka, sebenarnya mereka itu amat ringkih. Nah, jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan Ko Glenn tadi, big reset ini sudah terjadi, tapi apa yang terjadi di global nanti itu menguntungkan Indonesia. Nah, kenapa? Mungkin banyak yang protes nih, kok MBA bohong nih, ngomong ngaco, menguntungkan Indonesia, tapi kenapa Indonesia koreksi? Nah, teman-teman harus tahu dulu, koreksinya itu benar-benar karena internal problem. Once ini udah beres, selesai. Tapi kalau untuk ekonomi tidak perlu khawatir. Alasannya kenapa? Coba lihat Brazil, BOVETX kalau nggak salah dia punya indeks, itu naik 13% year to date dalam 1 tahun, Mbak. Dalam 1 bulan, bayangkan. Kita ISG baru naik 18% atau 20% setahun loh. Brazil 13-14% dalam 1 bulan. Brazil itu commodity country nomor 1, kita nomor 2. Ya, lebih head to head lah ya. Kita head to head sama Brazil ya. Kalau bandingin sama US kan kelihatannya jauh banget ini. Kalau sama Brazil kita head to head. Emerging market commodity country itu selalu proksinya kalau nggak Brazil ya Indonesia. Brazil itu naik kenceng. Nah, sementara kita ini lagi siap-siap nih menurut saya. Cuman karena ada momen ini ketunda dulu tuh. Nah, tapi coba teman-teman cek deh. Mungkin teman-teman yang biasa pakai ilmu Broksum atau ilmu foreign flow, coba lihat akumulasi foreign di saham-saham komoditas kita. Gold, metal, nikel, aluminium, coba cek deh. Itu quite big sebenarnya. I see. Oke. Nah, mungkin ini ada yang menarik ya dalam beberapa hari terakhir. Ini ada aksi korporasi. Melihat dari turbulensi yang ada, ini ada aksi korporasi. Jadi di tengah outflow asing, saham-saham baik yang Konglo maupun yang ini ada yang buyback ya. Ini saham Konglo yang buyback ini ada Brand 2 triliun, CDIA 1 triliun, BRPT 1 triliun, cuan 750 miliar. Saham selain Konglo juga ada beberapa ya yang buyback juga ya. Ada Tower 300 miliar, IMPC 500 miliar, RMKE 200 ya. Buka juga 281. Nah, mungkin pertanyaannya sebenarnya pesan apa sih yang ingin mereka sampaikan untuk buyback ini? Karena kan pasti orang-orang berpikir apakah ini mereka serius memang merasa bahwa sahamnya ini udah harganya murah makanya mereka buyback, kan kesannya itu. Tapi kadang-kadang ngerasa ini jebakan Batman gak sih gitu. Komentarmu dong. Di tahun 2021 semua emiten juga rutin mengeluarkan kebijakan buyback. Itu ketika bursa kita runtuh. Di tahun 2025 juga sama awal. Di tahun 2026 terjadi juga di awal. Nah, biasanya emiten itu melakukan buyback kalau kita perhatiin selalu pas momen bursa lagi jelek. Jadi saya setuju kok Glenn. Ini tuh pesan untuk investor bahwa we still believe, mereka sendiri tuh masih percaya masih pede dengan kondisi emitennya sendiri. Nah, cuman kan kalau buyback kan pasti ada periodenya satu. Lalu yang kedua ada harga maksimalnya tuh biasanya. Nah, biasanya memang buyback itu selalu di harga bawah. Nggak mungkin emiten buybacknya di atas. Nah, tapi ini bisa menjadi bantalan atau bisa menjadi mungkin jadi support untuk para investor untuk tidak terlalu khawatir.
terhadap see. posisi ini. Karena ini really Koblen, benar-benar tidak ada masalah fundamental di kita. Oke. Kalau ada masalah fundamental itu yang gini, kalau terjadi masalah fundamental itu koreksinya bakal mungkin perlu waktu 1, 2, 3 tahun dan itu pelan-pelan. Tapi kalau masalah struktural, boom langsung kayak begini dan ini justru kesempatan. I see. Dan kalau boleh sedikit nambahin ya, Ya. menurut kamu saat ini masalahnya udah struktural nggak sih? Struktural, betul. Dalam bursa Yes. saham Indonesia Ya. dong, berarti gitu. Nah, sama mungkin untuk menambahkan lagi yang tadi ya. Mungkin nggak sih ada case-case tertentu di mana buyback itu sebenarnya nggak bisa kita ngelihat secara mata polos aja bahwa oke, ini berarti pesan dari mereka untuk ngerasa oke, ini harga murahnya di sini dong, aku rela. Tapi mungkin nggak sih ada case sebaliknya bahwa oke, dengan mereka buyback tapi mereka somehow tetap banting lagi, tetap turunin lagi. Mungkin nggak sih gitu? Atau ini udah menjadi golden rule dalam let's say 1-2 tahun terakhir kalau misalnya buyback berarti sebenarnya itu udah jadi support kuat gitu. Biasanya buyback emiten itu terjadi dalam periode 1 mungkin sampai 3 bulan. Oke. Nah, apalagi contoh kayak tadi BRPT kan gede 2 triliun, nggak mungkin 1 hari selesai. Nah itu perlu waktu banget untuk ngumpulinnya. 2 triliun honestly that's quite big, cukup gede. CBDK 1 triliun buyback gede. IPO-nya berapa sih? 2,3 triliun rising. Jadi dengan buyback 1 triliun itu artinya dia bakal mangkas setengah dari free float-nya. Serius berarti ya? Serius. Sementara yang kita ketahui yang keluar dari market kita itu adalah foreign. Bukan mereka, bukan investor lokal, kebanyakan foreign. Kenapa? Karena begitu ada. Jadi sebenarnya ada satu yang saya sesalkan Apa dari tuh? statement MSCI. Kalau FTSE jauh lebih bagus. Karena FTSE bilang ini tidak ada hubungan dengan klasifikasi negara, yang artinya kita still quite good secara fundamental sebenarnya. Oke. Maksudnya kita masih di emerging market, GDP kita oke, ekonomi kita growing. Tapi MSCI mengatakan jika masalah ini tidak dibereskan oleh regulator, kita akan terlempar ke frontier. Frontier market itu jauh levelnya di bawah emerging market. Itu coba lihat negara frontier, Vietnam. Pokoknya negara-negara yang kecil banget secara ekonomi. Dan itu ngebuat investor, wah Indonesia Pucet langsung ya? pucat langsung. Jadi kayaknya ibaratnya kita tinggal di wilayah elit deh. Ini bakal kita buat jadi kumuh gitu loh. Itu kasarnya seperti itu. Kata-kata ini yang ngebuat investor panik. Tapi saya sendiri pribadi, saya yakin banget kita tidak ke frontier market. I see. Nah, Oke. karena memang bahasa dari gaya bule bro. Hmm. Gaya bule tuh kalau lu bisa A, kalau enggak ya B. Di opposite yin dan yang gitu loh. Yes. Lu kalau oke ya plus, kalau enggak ya the best case-nya begini, worst case-nya begini. Nah, itu gaya bicaranya bule. Karena rumornya MSCI itu memang sudah meminta IDX untuk melakukan pembenaran ini sudah cukup lama. Ya, dan sekarang deadline terakhirnya kalau nggak salah Mei ya. Mei, yes. Mei untuk benar-benar ada nggak nih secara struktural Ada nggak reformasi perubahan? nggak nih? Yes. Gitu. Oke. Dan reformasinya ini bukan, dan sebenarnya kalau aku boleh lanjut ya, kalau kita bicara soal berita belakangan yang mengatakan bahwa ada emiten yang diduga melakukan penipuan atau stock pricing atau kayak doing bad things in bursa, itu sebenarnya jauh pucuk gitu loh, jauh dari konteks yang dibahas. Kita ambil contoh sahamnya kan emitennya yang kita baca di media lah, saya nggak sebut ya. Itu even nggak bisa masuk ke small caps-nya MSCI, itu even asing aja nggak masuk ke situ. Jadi itu tuh benar-benar berbeda jauh dengan konteks awal. Konteks awal MSCI adalah mereka melihat kenapa banyak corporate memiliki company, itu problem. Sekarang gini kok Glenn, untuk buat sebuah perusahaan di Singapura mudah nggak? Susah banget loh. Ya sekarang susah. Saya punya teman venture capital tinggal di Singapura. Untuk buat satu company, contoh dia bikin company trading jual beli mobil. Loh, ternyata lu jual beli ban itu dipermasalahin loh. Padahal masih subsidiary. Kalau di Indonesia nggak ada masalah kan? Ya, Lu perusahaan ya kan? eksekusi dari Nggak ada itunya masalah. nggak ada pengawasan, nggak ada KYC, nggak ada due diligence. Ya. Di Indonesia saya bisa buat PT jasa sementara kegiatannya nggak ada, kantornya nggak ada, tapi transaksi banknya aktif. Itu kan yang banyak terjadi di Indonesia sebenarnya. Corporate yang ada di Indonesia itu perusahaan tuh banyak banget, mau itu bodong, mau itu fiktif, mau itu cangkang, transaction di bursa bisa-bisa aja. Iya, law enforcementnya nggak bisa lah, beda level lah. Beda ya, level. sama Singapura. Nah, MSCI melihat kenapa banyak corporate di Indonesia ini problem nih gitu loh. Ini apakah apa? Mungkin bagi mereka karena corporate itu memang tidak masuk dalam free float bagi mereka. Tidak diperdagangkan bagi mereka karena kalau company beli satu perusahaan didiemin. Padahal enggak. Banyak loh orang pribadi yang trading pakai nama corporate karena tax planning. Oke. Contoh kayak perusahaan
dia profit 1 tahun 10 miliar. Dia pengen ambil 10 miliarnya, pajak 10% dividen. Tapi kalau dia invest di stock market selama 3 tahun, nol. Nah itu alasan kenapa banyak perusahaan yang buka akun sekuritas. Dan itu dimasukin jadi corporate. Dilihat sama MSCI kenapa jumlah corporate Indonesia banyak. Dia nggak tahu, MSCI itu nggak tahu kondisi di Indonesia seperti ini. Nggak tahu konteks lokal mungkin ya. Yes. Oke. Itu problem menurut saya yang perlu kita deliver ke mereka. Ya, cuma memang dari kacamata MSCI dia bilang ya kita objektif aja, kita nggak perlu tahu konteks lokal dan lain sebagainya. Mereka ngelihatnya dari kacamata internasional akan seperti ini, praktek-praktek yang umum di negara-negara lain seperti itu. Nah, cuma mungkin aku pengen tanya lebih lanjut ya. Kalau kita ngomongin problem di bursa saham Indonesia, menurutmu sebetulnya kalau bisa pointing satu problem yang paling fundamental itu apa sih? Kan banyak orang yang bilang oke, ini masalahnya tuh di transparansi. Ada yang bilangnya masalahnya di kualitas emiten. Ada yang bilang masalahnya regulasinya nggak punya ketegasan. Ada yang bilang macam-macam lah. Tapi somehow kadang aku wawancara beberapa teman-teman yang lain ya, mereka bilang oke, mungkin semuanya jadi problem, tapi kita fokus sama adaptif aja. Bursa mungkin bisa nggak ideal, tapi kita harus bisa beradaptasi. Nah, aku mau nanya, kamu yang kayak gitu juga nggak? Atau kamu bisa merasa gemes nih, sebetulnya kalau bisa diperbaiki, ini aja deh, nggak usah banyak-banyak, ini aja. Kalau ini udah diperbaiki, semuanya akan ngikut. Ya, sebenarnya I really hope regulasi yang memperhambat likuiditas itu bisa dikurangi. I see. Nah, karena likuiditas bagi foreign investor, bagi investor institusi itu penting sekali. Company sebagus mungkin, dividennya double digit, tapi kalau satu hari transaksinya 100 juta, gimana mereka masuk? Iya. Gimana mereka keluar juga? Gimana mereka trading juga? Nah, saya pengennya tuh memang ada regulasi yang bisa memperbesar likuiditas. Nah, kalau soal saham naik, itu kalau company-nya bagus, sahamnya pasti naik. Likuiditasnya ada pasti naik. Nah, itu udah hukum demand and supply. Tidak mungkin ada company yang super bagus tapi tidak naik. Nah, problemnya adalah banyak yang menghambat likuiditas dari perusahaan tersebut. Ruang geraknya jadi sangat terbatas. Price discovery-nya jadi nggak kebentuk. Betul. Okay. Jadi pricing dengan kondisi fundamentalnya nggak seimbang. Oke. Nah, Bro Mike, ini ada pertanyaan titipan ya. Mungkin agak sedikit melebar terkait Danantara. Ya. Jadi ini kan sebagai mungkin bisa dibilang kayak poros kekuatan finansial yang baru ya dalam 2 tahun terakhir, dan banyak orang yang berekspektasi apa nih peran Danantara yang signifikan, apakah mereka akan menjadi satu poros kekuatan baru di bursa saham Indonesia? Karena kalau kita tengok 4-5 bulan terakhir, Pak Purbaya sempat nyentil ya, Danantara kamu ngambil banyak dividen BUMN di seluruh Indonesia, SBN gitu ya. Simpennya di SBN aja gitu ya. Sebenarnya mungkin dia mikirnya simpen dong di sektor real, tapi ada juga harapan wishful thinking dari masyarakat. Mungkin nggak sih ada, atau dari investor saham mungkin nggak ada sebagian dong bermain juga di bursa saham Indonesia. Ya. Menurutmu ada nggak kepentingan untuk ke situ? Karena kan dari kacamata Danantara pasti mereka pengennya BUMN mereka bagus, baik dari return, performance ya. Tapi outlook dari view mereka terhadap BUMN juga orang ngelihat performance dari harga sahamnya gitu. Pak Pandu Syarir sendiri pernah mengatakan dalam saat mungkin sekitar 2 minggu lalu bahwa sebenarnya Danantara itu sudah melakukan invest ke stock market di Indonesia, tapi mereka tidak melakukan press release, mereka tidak mencapaikan itu di publik. Nah, concern kita adalah kayak ini, Pak Glenn. Saya pernah ngobrol dengan beberapa investor institusi, termasuk dari pihak MSCI yang ada di Singapura. They really positif itu Danantara, karena bagi mereka Danantara itu same as Temasek di Singapura. Contoh, salah satu dana passive fund yang besar di MSCI, salah satu klien terbesar MSCI itu adalah ini sovereign wealth fund dari banyak negara. Yeah. Nah, dan mereka berharap Danantara juga bisa melakukan itu, invest di stock market. Nah, cuman kan we still waiting ya, gitu. Ya, banyak juga yang meragukan ya, to be honest ya. Banyak meragukan, tapi banyak juga yang berharap ini bakalan jadi satu kebanggaan di Indonesia tersendiri lah. Tapi so far memang Danantara jauh dari image negatif ya. About yang kita tahu lah di Indonesia, about corruption, political issue, lalu kayak yang seperti itulah. So far belum. Gitu. Ya. So far masih oke lah. So far masih oke. Fairly publik juga ngelihatnya masih oke. Gitu. Nah, mungkin aku mau nanya juga terkait ya ini
keresahan kebanyakan investor ya sama trader di Indonesia ya. Mereka ngelihat fluktuasi ini masih terus bergejolak. Tapi kamu ngelihat nggak sih ini kita akan masuk ke dalam babak baru dari bursa kita, IHSG kita. Bakalan punya karakter yang baru nggak? Bakalan punya karakter yang beda nggak? Karena kan ya kalau kita ngomongin narasi ya, tiap tahun ada narasi baru. Tiap 2025 sekarang kita di 2026 bisa ngelihat narasinya ya berarti saham Konglo yang main di 2025. 2024 beda lagi, 2023 beda lagi, 2020 ketika lagi benar-benar jatuh banget beda lagi gitu. Nah, kalau kita ngelihat pemetaan dari kepentingan-kepentingan, institusi, dari nasional, dari segala macam, ngelihat 2026 ini karakter bursa itu akan bergerak ke arah mana? Sesuai dengan pemetaan kepentingan yang mungkin kamu punya insight di situ. Oke. Banyak yang takut ketika Donald Trump terpilih jadi presiden. Ya. Sebenarnya ketika Joe Biden terpilih kita yang jelek. Harus diakuin. Ketika Donald Trump terpilih, most likely bursa Asia itu menarik. Kenapa? Donald Trump ini kan suka cywar ya, suka perang yang ngelakuin sesuatu yang dia sendirinya nggak konsisten. Yang itu akibatnya sebenarnya jelek untuk bursa itu sendiri, bursa mereka. Dan kita tahu Dow Jones, Nasdaq itu very high liquidity. Itu kita 1/100 dari mereka aja nggak ada sebenarnya. Benar sih. Nah, bayangkan kalau seandainya Dow koreksi, Nasdaq koreksi. Apalagi Donald Trump saat ini dia punya target Fed rate itu 2%. Saat ini masih 3.75 kalau nggak salah. Atau mendekati 4. Dan Jerome Powell pun saat ini sudah mau memasuki masa pensiun. Nah, suksesornya kalau seandainya sesuai dengan gaya Trump, maka cut rate akan terjadi dan itu akan bagus untuk emerging market. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, Glenn, MSCI emerging market Januari 8,8%. Januari doang. Ya. Dan itu udah termasuk Indonesia loh. Indonesia kan pasti bawa returnnya negatif. Iya, emerging market kan ada China, ada Taiwan, ada Malaysia, Singapura. Itu dikalkulasi semua 8,8%, bayangkan. Returnnya di Januari. Dan ini for the over 16 years, selama 16 tahun, baru pertama emerging market ngalahin S&P. Dan biasanya rotasi ini berjalan minimal 5 tahun. Ini aja terakhir 16 tahun. Menarik. Nah, itu alasan kenapa. Jadi memang uang kalau kita baca hukumnya Ray Dalio ya, the world changing order. Uang itu kan berputar dari yang return gede, capex naik, kemudian kemampuan untuk bayar capexnya berkurang, jatuh, pindah uangnya ke negara maju. Negara berkembang. Kayak orang ngomongnya trickle down effect-nya. Betul. Gitu. Dan saat ini tuh ada potensi untuk crash terjadi di negara maju. Kenapa? Karena AI boom itu sudah terlalu masif. Oke. Nah, makanya kalau kita lihat ya ETF yang saat ini naik tuh apa? Bukan ETF tech loh. Bukan ETF yang hype 3-4 tahun lalu. Komoditi. ESG. Komoditi yang naik. Benar ya? Nah, itu kenapa Brazil bisa, BOVEX itu bisa naik. 11-12% boleh cek dari Januari doang loh. Bayangkan satu bursa naik 11%, sahamnya pasti berbeger-beger. Kan gitu. Iya. Dan Indonesia seharusnya kebagian, tapi ya memang ini diberesin dulu nih. I see. Okay. Strukturalnya diberesin dulu. Ini menarik ya, karena pandanganmu terhadap gonjang-ganjing geopolitik nggak semenakutkan itu. Nggak semenakutkan itu. Kalau yang lain kan mikirnya waduh ini paranoid lah sampai perang dunia ketiga lah dan lain sebagainya gitu. Tapi ini aku mungkin geser ke ngelihat nggak usah jauh-jauh sepanjang 2026. Kalau kita ngomongin resiko di bursa kita, kamu lebih ngelihat resiko bursa itu dari faktor eksternal atau internal sih? Internal ya? Yes, dari eksternal justru menguntungkan kita. Gini, ketika terjadi flow dari domestik ke emerging, dari negara maju ke negara berkembang, kita termasuk salah satu negara berkembang, mereka akan cari yang benar-benar returnnya tuh masih di bawah, masih di lowest PE, masih di lowest PBV. Nah, itu untuk active investor ya. Bank Mandiri dividen tahun lalu 450 kau Glenn. Apa 430 kali teman-teman boleh cek. Maka logikanya di bawah 4.500 double digit dividen. For the over 10 years, perbankan kita nggak pernah bagi dividen double digit kau Glenn. Oke. Apalagi saat ini akan di owner dari Bank Mandiri kan Darantara. Darantara perlu duit dong. Duitnya paling gede sekarang kasnya itu dari dividen. Kepentingannya berarti ada? Ada kepentingannya. Jadi di bawah 4.000, ini contoh deh Bank Mandiri di bawah 4.000. Kita masukin 1 miliar. 1 tahun kita dapat 100 juta loh. Iya, dari dividen aja. Nah, 10 tahun masa Bank Mandiri gak ada naik? 10 tahun pasti balik modal loh dari dividen. Iya. Masa sih selama 10 tahun Bank Mandiri gak ada naik? Gitu. Ini kita ngomong jangka struktural ya. Ngomong-ngomong bodoh aja gitu loh. Iya. Oke.
Tapi kalau misalnya gini deh, ini aku ngelihatnya ya tiap tahun narasi berbeda, Ya. pendekatan analisis juga berbeda. Nah. Ya kita ngelihat dari zaman dulu deh ada value investing, ada terus tiba-tiba berubah jadi ya mungkin orang bilang bandarmologi yang ngelihat foreign outflow, terus saham konglo main kita ngelihatnya lihat aksi korporasi, ngelihat pemetaan kepentingan gitu. Menurutmu 2026 nih apa pendekatan analisis yang paling relevan? Apakah technical analysis masih relevan pada ini atau kombinasi, atau sebetulnya saham-saham konglo ngelihat pemetaan kepentingan aksi korporasi itu masih akan sangat relevan? Atau ya aku sempat lihat ya beberapa podcast kamu bilang mungkin saham konglo masih main tapi kayaknya bukan Pak PP lagi, kayaknya geser ke yang lain. Tapi ada juga yang bilang kayaknya dengan adanya MSCI kasih kartu kuning seperti ini, kelihatannya sih saham-saham konglo yang disorot nih, kayaknya money bakalan flow-nya ke sektor yang lain nih. Nah, kira-kira insight kamu deh buat teman-teman retail di sini. Once struktural dari MSCI ini beres, maka tidak akan ada problem lagi dengan saham konglo sebenarnya. Oh gitu. Nah, ini case ini pernah terjadi di India, Nifty. Waktu itu saham Adani disorot oleh MSCI di tahun 2023. Saat itu di tahun itu India terkoreksi sekitar 20% apa 18%. Dan ada saham sekitar 6 dikeluarkan dari MSCI karena tidak memenuhi standar free float akhirnya. Strukturalnya dicoba didalemin sama MSCI, oh ini nggak bisa masuk, ini nggak bisa masuk, akhirnya keluar 6. Nifty terkoreksi. Tapi di akhir 2023 dia fight back. Setelah struktural ini beres, saham yang keluar itu pun masuk lagi. Ini membuktikan independensi daripada MSCI. MSCI itu tidak, istilahnya bisa disetir-setir. Yes, kepentingan mereka tertentu. tuh tidak subjektif, mereka objektif. Karena mereka basicnya tuh quant, basicnya angka, basicnya data. Oke. Dan ini juga pernah terjadi di Hong Kong. Waktu itu Hong Kong atau Taiwan, ada beberapa saham yang diragukan floatnya, diinvestigasi, kemudian diberesin, selesai. Nah ini terjadi juga di Indonesia. Menariknya apa? India, Hong Kong itu 2 bursa yang besar, jauh lebih besar dari kita. Berarti kalau begitu, ini mungkin agak bego ya pertanyaannya. Sektor-sektor tertentu, let's say sektor saham konglo, sebenarnya mereka nggak terlalu berkepentingan dengan batasan free float. Dalam arti, dengan free float yang seperti ini, berarti aku masih bisa main. Aku masih bisa melakukan manuver-manuver dan lain sebagainya. Atau sebetulnya dengan ya ini karena liar banget ya pemikiran dari audiens dari ini. Justru saham konglo bisa bermanuver seperti ini dengan batasan free float. Dengan batasan free float lebih bisa dibuka, apakah mereka punya kepentingan lagi untuk naikin atau money akan bergerak. Mungkin dasar kekhawatirannya seperti itu. Jadi ini ibaratnya kita punya satu aturan yang legal tapi menguntungkan bagian tertentu. Ketika aturan diubah, kayaknya ini udah nggak bisa seagresif sebelumnya. Saya lebih setuju yang Gitu. ini, yang terakhir. Nah jadi ketika saya itu paling khawatir kok Glenn sebenarnya adalah terjadi pump and dump di MSCI. Oke. Nah itu satu, teman-teman coba lihat saham fundamental yang masuk MSCI. Ingat loh, yang bawa return jelek untuk MSCI justru saham fundamental. Unilever, INKP, MDKA keluar, ICBP keluar, KLBF keluar. Kurang fundamental apa berlima ini? Saham konglo yang masuk ke dalam MSCI, cuan, brand, BRMS. Jadi daya dorong. BRPT, tapi ya justru MSCI Emerging Market, MSCI Indonesia returnnya 8% tahun lalu. Indonesia loh, 18 emiten. Yang nge-carry Justru saham konglo. Iya. Justru itu ada TPIA, ada brand, ada DSSA mungkin, ada cuan, BRMS, bukan dari Bank Mandiri, BRI. Malahan return jelek itu ditemukan di Unilever, di INKP, di MDKA. Kurang fundamental apa itu? Jadi sebenarnya tidak ada juga sektor konglo, sektor fundamental itu sebenarnya nggak ada. Saham fundamental dan non fundamental sebenarnya nggak ada. Tapi justifikasi terhadap matriksnya yang berbeda gitu. Nah, tapi contoh kayak gini Glenn, Glenn. Tesla. Ya. PI 400. Ya nggak make sense. Nggak make sense. PI 400 MSCI dia. Palantir PI 300 lebih. Kita ambil contoh saham Raja. Saat ini PI 30. Itu naik 10 kali lipat pun Raja. 10 kali lipat 1000%. Itu masih belum sama dengan Meta PI-nya. Masih lebih mahal Meta. Ya kalau comparing ke situ ya benar sih. Ya. So it's not about fundamental metrics. It's about the structural ownership of the company. Jadi begitu itu diberesin, nothing problem. Ya. Tapi mungkin aku balik lagi ke pertanyaan tadi. Kalau ini
teman-teman retail yang nonton, aku harus pakai pendekatan analisis yang seperti apa dong? Saya ngerti. Kalau gitu. Sebenarnya ada jalan tengahnya kok Glenn. Gimana tuh? Kalau kita pakai kurva bulat, ini IHSG, oke, ini Konglo, ini fundamental, akan ada ketemu tuh di tengah. Oh gitu. Akan ada ketemu saham Konglo yang fundamentalnya juga baik. Ada loh beberapa. I see. Oke. Dan itu menurut kamu itu yang harusnya kita bidik di Kita bidik, 2022? yes. Saya sebut nama emitennya boleh kali ya, karena aman. Boleh. Adaro, AAD, that's good. Adaro itu baru keluar dari MSCI. AAD juga belum masuk. Sebenarnya dia punya capable untuk masuk. Dividennya potensinya di 600-700 loh. Jadi di harga 6.000-7.000, 10%. That's Konglo stocks. That's fundamental stocks too. Di Dia tengah ada tuh. Ketemu kategori baru berarti. Ketemu kategori baru, betul. Okay. Sebenarnya. Menarik. Oke, ini sebetulnya udah waktunya, udah tinggal dikit. Pertanyaan terakhir aja sih. Siap. Investor retail sebenarnya ngelihat turbulensi kayak gini, nasehatnya dong ngelihat mereka kayak gini, gimana sih strateginya? Apakah ada yang bilang aku wait and see aja kali ya, atau sebetulnya ini kamu justru jangan wait and see, ngelihat market kayak gini udah harus nyicil. Cuma nyicilnya apa? Mereka bingung. Ada yang bilang oke, cari aja yang dividennya tinggi, cari aman aja, pokoknya kita fokus aja sampai 3 tahun ke depan gitu. Yang penting dividennya oke, 3 tahun ke depan pasti naik deh gitu. Kira-kira gimana? Ya, aku percaya setiap orang tuh punya kompetensinya masing-masing. Ya. Kayak aku termasuk tipikal orang yang sensitif terhadap harga. Sehingga pendekatanku tidak bisa ke fundamental. Kalau aku 90% ke fundamental, maka hatiku tuh bakal gelisah. Karena yang aku perhatikan itu adalah bagaimana struktur pengubah harga. Maka dari itu aku mempelajari flow, aku mempelajari technical, aku mempelajari bandarmologi. Tapi aku tidak lupakan juga dengan fundamental. Nah, untuk teman-teman yang sekarang di market tuh bingung mau beli saham apa, influencer ngomong ini, media ngomong ini, riset ngomong ini, sekuritas ngomong ini, maka temukanlah kompetensimu. Kamu harus tahu, kamu tertarik di bursa, kamu demen baca laporan keuangan nggak? Kalau demen maka kamu seharusnya nggak boleh lihat technical. Harusnya 70%, 80% ilmumu dipakai untuk ngelihat company yang murah yang ada potensi ke depan. Nah, jadi itu yang perlu teman-teman ketahui. Jangan ikut-ikutan orang. Contoh kayak aku beli saham ABCD. Contoh aku beli saham Pak PP tahun lalu. Belum tentu kalian bisa loh. Itu kalau PE udah contoh 50, 60 pasti hati gelisah pasti. Hati gelisah pasti. 50, 60 suatu saat bisa koreksi nih. Ini koreksi 50% pun PE-nya masih mahal. Nah, maka dari itu teman-teman harus belinya saham yang mungkin PE-nya masih murah. Contoh kayak ADI, contoh kayak Adaro, dividen gede. UT, dividennya gede. Bank Mandiri, dividennya gede. Tapi jangan gelisah dengan, kalau teman-teman udah putuskan itu, jangan gelisah dengan mereka yang cuan-cuan gede-gede. Terbang-terbang itu abaikan aja gitu, sesuai sama karakternya masing-masing ya. Semakin banyak saham yang bisa dipilih, itu bukan kebebasan. Justru itu kungkungan penjara bagi kalian punya kompetensi. Jadi kompetensi kalian yang bisa kalian explore itu syaratnya adalah tidak melihat kiri dan kanan. Betul. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya tuh aku ngelihatnya ya, teman-teman yang senior bermain di pasar modal, mereka tuh udah punya pakemnya sendiri-sendiri. Dan ya aku ngelihatnya kalau di bursa saham Indonesia nggak terlalu banyak kok yang nyenggol satu sama lain, dan masing-masing bisa kaya dengan jalannya sendiri-sendiri gitu. Kemarin baru aja aku sama Rifan, dia cerita ya aku fundamental, aku nggak terlalu ngiler ngelihat saham Konglo berterbangan. Aku punya satu pace-nya sendiri, pace-nya sendiri, dan aku bisa dengan caraku sendiri. Mike juga bisa dengan cara, dan yang lain juga bisa. Dan aku pikir juga teman-teman harus nemuin karakternya kalian kayak gimana gitu. Dan itu memang nggak bisa bohong. Jam terbang lama-lama ketemu sendiri. Hati kita arahnya kemana? Betul. Oke, mungkin itu aja sih dari kita. Thank you banget Bro Mike atas kedatangannya. Sampai ketemu teman-teman di podcast selanjutnya. Bye bye.